sembuh? Resiko TBC bisa kita hindari dengan 3 langkah. TBC bisa disembuhkan. Segera periksa jika batuk tidak kunjung sembuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya rasa kita tidak terlalu berlebihan kalau ini adalah sesuatu atau suasana yang membuat kita jauh lebih banyak melakukan pendekatan intelektual dan pendekatan spiritual menyikapi merebaknya virus corona yang sudah menjangkiti hampir 100 negara termasuk negara kita, dan salah satu yang perlu kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada yang Maha Pencipta. Dan untuk itu tema komisi khusus Islami hari ini seputar musibah, musahabah dan mahabbah. Di dalam kesempatan ini sudah hadir guru kita Ustaz Hikmullah SHI MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira juga Pak Ustaz merasakan dan menyimak situasi yang bisa dikatakan ini menjadi perhatian seluruh dunia. Betul. Kemudian bagaimana dengan berkaitan dengan tema kita hari ini, bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi hal tersebut? Oh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah yang alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas. Semoga nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, kesempatan yang paling utama adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mensyukuri sehingga kita mendapatkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan karena memperbanyak membaca salawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi musibah yang berkembang akhir-akhir ini yang disebut COVID-19 atau virus corona, kami sebagai pemateri mengangkat sebuah tema dalam komisi khusus Islami, musibah, muhasabah dan mahabbah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menurunkan musibah illa biidznillah, kecuali dengan izinnya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, musibah yang sekarang melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia, dan lebih detailnya lagi kita di kota Parepare ini, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari virus-virus atau musibah-musibah, fitnah-fitnah di kota yang kita cinta ini, kota Parepare ini.
kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah yang menimpa, apakah itu perorangan, suatu daerah dan seterusnya, semua itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, tentunya kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah memberikan ujian atau musibah kepada kita, tentunya sebagai orang beriman berhak kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassirin menafsirkan ayat ini bahwa ketika kita ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang yang bersabar dengan ujian musibah yang menimpa seseorang itu atau suatu daerah itu, maka Allah akan memberikan hikmah yang terbesar, termasuk Allah akan mendatangkan rahmatnya kepada yang terkena musibah, apakah itu perorangan maupun daerah itu. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi musibah yang Allah datangkan kepada kita semua, terkhususnya umat Islam ini, Allah akan menguji ya keimanan kita di dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah memberikan ujian musibah kepada kita, apakah kita tetap mengerjakan kebaikan-kebaikan selama ini? Ini yang Allah akan lihat kepada kita sebagai orang yang beriman. Ya, apakah kita bisa istiqomah atau tidak? Ya, pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah ingin lihat ini, yang pertama, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa istiqomahkan amalan-amalan yang selama ini kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Jadi menyikapi musibah-musibah yang Allah turunkan akhir-akhir ini, intinya bagaimana kita bersabar, ya, bersabar. Ketika kita bisa bersabar, pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Orang yang sabar itu tentunya tidak ada batas waktunya, tidak ada batas waktunya. Biasa kita dengar ketika ada saudara-saudari kita atau tetangga kita, keluarga kita ditimpa musibah, apakah selainnya itu kita sampaikan? Karena di dalam Al-Quran, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, kita harus memberikan motivasi tentang kesabaran. Kadang dia mengatakan begini, pintar kita mengatakan sabar ki apa dan seterusnya, padahal bukan Anda yang merasakan melewati musibah ini. Disinilah Allah akan menguji keimanan seorang hamba, apakah dia betul-betul ingin bersabar atau tidak. Ketika kita bisa bersabar, pemirsa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di situ tadi disampaikan di dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang sabar, bahwa orang yang bersabar ketika diuji, ditimpa musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Ya, pemirsa Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita harus pahami bahwa yang namanya musibah itu tidak selamanya orang akan terkena musibah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa
ketika ada musibah, nantinya Allah akan memberikan solusi yang terbaik kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, tentunya musibah ini tidak akan selamanya akan menimpa kita. Apakah itu pribadi, daerah dan negara, itu tidak akan selamanya kena musibah. Karena Allah sendiri mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesulitan, pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Logika sederhananya, orang yang terkena sakit gigi tidak akan selamanya sakit giginya. Pasti ada batas waktunya. Begitu kita sebagai orang yang beriman diuji, diberikan musibah oleh Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa musibah yang sekarang ini menimpa kita pasti akan berlalu secepatnya, insyaallah. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, jadi menyikapi virus corona COVID-19 pada kesempatan ini, mari kita menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersabar. Ya, inilah sikap yang paling mujarrad ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita harus meyakini juga bahwa kalau ada kesulitan, pasti ada jalan-jalan kemudahan yang Allah persiapkan untuk kita semuanya. Baik. Nah, ini kemudian terlepas daripada bagaimana kemudian kita menyikapi virus corona ini atau COVID-19 ini mungkin kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, yang paling mendasar seperti itu, dari musibah, muhasabah, kemudian muhasabah ini. Kalau tadi dikatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya, tapi mungkin ketika seseorang mungkin bertahun-tahun memendam rasa kekecewaan mungkin atau rasa ketidaknyamanan dia, kemudian kan orang begitu mengatakan begini, Pak Ustadz bilang, jauh nih sama Pak Iman, seperti itu ya. Akhirnya sudahlah, kita memberikan efek jerah, karena istilah orang Buddha tak biasa kan seperti itu ya, karena sudah yang bersangkutan sudah sabar, udahlah gitu. Tapi mungkin ketika itu dilakukan berkali-kali, bagaimana kemudian apakah itu kita ketika dalam kondisi seperti itu, bagaimana istilahnya kita mesti bersikap, karena Allah saja, alam saja mulai bosan gitu kan melihat tingkah kita menurut ada gitu, akhirnya didatangkanlah bencana alam. Silakan Pak. Ya, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik itu di daratan maupun di lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia itu sendiri. Makanya pemirsa Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menurunkan cobaannya, musibah untuk kita, mengirimkan musibah untuk kita semua, bukan karena tetapi itu akibat tangan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Makanya ketika tertimpa musibah, yang pertama yang harus kita ingat, kita harus muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita sudah dekat? Apakah selama ini aturan-aturan yang Allah turunkan di muka bumi ini sudah sesuai dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Makanya orang yang beriman itu setiap detik, setiap waktu, setiap jam, setiap minggu dia selalu muhasabah. Dia harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kelakuan saya, sikap saya belum menghampiri yang Allah berikan kepada kita. Menyikapi tadi pertanyaan bahwa kadang ada pepatah mengatakan cau nak maperima. Artinya apa? Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, itulah kata-kata yang sebenarnya boleh dikata tidak bertanggung jawab, belum menandakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari segi konteks kita bisa melihat bahwa ketika hukum pidana mungkin saja bisa kita
kasih efek jerak. Kalau seumpamanya seseorang beriman itu diuji oleh Subhanahu wa taala, tidak ada kata coba nak mau beriman, tidak Tapi ada. kan kita manusia biasa kalau Ya, ini kan coba kita mengikuti Rasul. Saya kan bukan nabi, kan alasan kita kan bukan nabi, saya bukan rasul. Ini sudah berkali-kali, ini sudah berlarut-larut gitu kan. Nah, dan tidak sedikit yang maksudnya ketika melakukan dia menganiaya orang lain, ketika yang teraniaya melawan diri si pelaku menjadi diri korban gitu. Kan ini fenomena Pak Ustaz, kan kita lihat, kita melihat orang yang mungkin mohon maaf ya, dalam artian kita melihat situasi saat ini yang menggelapkan dana sampai triliunan bisa hilang dari peredaran, yang mencuri singkong bisa dipidana sampai ini kan istilahnya dunia, kalau kita ada dunia mulai terbalik seperti itu, yang pelaku malah merasa menjadi korban gitu. Nah, silakan Ustaz. Iya, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, memang kadang kita berpikir bahwa sebagai manusia biasa tentunya pasti ada kesabarannya. Disinilah ketika kita kembali kepada Al-Quran di akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Termasuk sebenarnya sabar itu syaratnya warabitu, dia selalu menetapkan ya, menguatkan keyakinannya ya, tanpa ada kata-kata bahwa coba nak memperiman, sudah saya sudah habis kesabaran saya. Intinya kesabaran warabitu. Ketika kita sudah warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, di situ akan lahir namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya kita beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita tentang kesabaran. Artinya ketetapan ya, ipak kete bahasa Bugisnya ya, bahasa Bugisnya kita menetapkan ipak kete senge hati, menetapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Allah yang memberikan sanksi kepada yang ini tadi. Jadi pemirsa Allah Subhanahu wa taala, jadi memang sebagai orang beriman itu kata Allah itu selama kita hidup di dunia ini kita tidak akan luput dari yang namanya cobaan, musibah, sehingga Allah akan melihat apakah kita bisa istiqomah, apakah kita bisa rutin melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah sudah persiapkan kepada kita semua. Baik, nah sebelum kita berpisah Pak Ustaz, berpisah di jeda berikutnya ya, ke segmen berikutnya. Itu kan saya kira banyak kebijakan yang kemudian diberlakukan itu adalah melakukan banyak kegiatan di rumah saja. Jadi kesannya kita itu adalah mari kita memproteksi diri sendiri dan keluarga. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang notabene adalah mungkin kegiatan keagamaan. Bagaimana kita menyikapi ini secara bertanggung jawab dan bijaksana, tidak mengeluarkan statement-statement yang akhirnya kembali meresahkan masyarakat dan menimbulkan pertikaian. Sebelum kita jeda, Pak, silakan. Ya, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, sebagai warga negara yang baik, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah kita itu sudah berdasar dengan apa yang disampaikan Allah, Rasulnya kepada kita semua. Dalam artian di dalam pemerintahan itu ada ulama ya, ada ulama, majelis ulama yang memberikan fatwa. Karena apa? Jangan sampai kita merasa ya, artinya rasa egoisme itu muncul, sehingga apa yang sudah disampaikan dihimbaukan oleh pemerintah kita, kita tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas yang notabene bisa merusak diri kita maupun saudara-saudara kita, lingkungan kita. Ya, makanya ada kaidah mengatakan darul mafasidi ala jalbil masalih. Jadi ketika kerusakan itu lebih banyak mudaratnya, maka jalbil masalih, kemaslahatan itu kita tinggalkan. Dalam artian pemirsa Allah Subhanahu wa taala,
kita harus taat kepada apa yang disampaikan pemerintah, sehingga mengurangi kerusakan yang akan muncul di sekitar kita, di masyarakat kita. Artinya apa? Bahasa Udina ada cengeta isa parki. Begitu kebaikan yang disampaikan, kebaikan yang dicarikan oleh pemerintah kita. Jadi saya kira tidak usah terlalu tentang musibah yang Allah berikan kepada kita, terutama virus corona ini, bahwa betul-betul kita bagaimana saling menjagalah ya, kita saling menjaga sehingga virus-virus itu tidak merebak ya di sekitar kita. Ya pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana menyikapi kita harus taat kepada pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah yang sudah disampaikan melalui media sosial maupun tertulis. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya buat kita, karena kita tahu meskipun kita lebih banyak waktu di rumah, tapi media sosial kemudian berkomunikasi, penyebaran media informasi juga justru kita di rumah makin kencang, termasuk mungkin WA grup yang mungkin bisa hanya 50 percakapan dalam 1 menit, sekarang sudah bisa 200-an dalam 1 menit, demikian. Dan saudara pemirsa, berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi tentang bagaimana kemudian kita menjadi warga negara yang baik, berikut kami tayangkan himbauan Wali Kota Parepare, Pak Dr. Haji Muhammad Taufan, bagaimana kemudian kita menyikapi virus corona secara bertanggung jawab dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan segenap warga Parepare, masyarakat saya. Pada saat sekarang ini kita menghadapi masalah yang sangat serius, masalah nasional dan bahkan dunia internasional, yaitu adanya virus corona. Virus corona ini harus kita bersama-sama memeranginya. Kondisi ini sangat serius, namun tidak boleh kita panik. Olehnya itu, saya Wali Kota Parepare menghimbau kepada segenap masyarakat Parepare untuk senantiasa menjaga kebersihan dan daya tahan tubuh. Ini adalah salah satu cara untuk menangkal penyebaran virus corona. Selanjutnya, saya mengajak kepada kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat dalam lingkungan keluarga. Ini juga salah satu cara untuk menahan penyebaran virus corona. Karena kami tidak tahu, tidak ada yang bisa memprediksi virus corona ini berada di mana-mana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara rutin cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Kepada saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, masyarakat Parepare, batasi berjabat tangan, karena cara penularan virus corona ini tidak melalui udara, tetapi melalui kontak fisik antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sekali lagi, saya mengajak kepada segenap warga masyarakat Parepare, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi gizi yang berimbang, kurangi aktivitas di luar rumah. Itulah sebabnya saya mengambil kebijakan semua sekolah-sekolah di kota Parepare ini, dari semua tingkatan dan kejuruan, untuk diliburkan. Dalam artian dirumahkan. Artinya dirumahkan, anak-anak kita tidak boleh berada di luar rumah. Di dalam rumah tetap ada aktivitas belajar mengajar.
yang model dan tata caranya akan diatur di sekolah masing-masing. Saya menghimbau kepada orang tua murid, jaga anak-anak kita. Jangan sampai diliburkan atau dirumahkan, anak-anak kita justru beraktivitas di luar rumah. Sekali lagi, saya berharap kurangi aktivitas kita di luar rumah. Dan yang tidak kalah pentingnya, apabila ada anggota keluarga kita yang mengalami flu, influenza dengan gejala batuk dan sesak, segera hubungi call center 112. Sekali lagi, apabila ada keluarga kita yang terserang flu dengan ciri nyeri tenggorokan, suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius, maka bersegeralah hubungi call center 112. Tim medis kami siap siaga 1 kali 24 jam. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga himbau kepada masyarakat Parepare, hindari untuk menghadiri acara-acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dan hal ini saya sudah instruksikan kepada semua instansi dan jawatan, baik BUMN, BUMD, dan organisasi-organisasi lainnya, agar supaya semua kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang sudah terjadwal harus ditunda sambil menunggu waktu yang memungkinkan. Dan saya juga sudah menghimbau dan bahkan memerintahkan semua kegiatan-kegiatan perjalanan dinas ditiadakan untuk sementara waktu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan banggakan, ini bukan sesuatu yang membuat kita harus masa bodoh. Justru keadaan ini saya mengajak kita semua untuk secara bersama-sama melawan virus corona ini. Hari ini secara simultan saya sudah memerintahkan tim untuk turun melakukan penyemprotan desinfektan, baik di sekolah maupun di sarana umum, pasar, halte bus, mobil-mobil umum, angkutan umum, dan tempat-tempat lainnya, bahkan sampai di masjid, untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona ini. Itulah harapan-harapan saya, himbauan-himbauan saya kepada rakyat saya. Mari kita jaga keadaan ini. Kita berdoa, kita bersikir di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang ini, yang merupakan ujian dan cobaan bagi kita semua, kita bisa lewati dan kembali tentram sebagaimana mestinya. Sekali lagi kepada warga saya, jangan panik. Tidak boleh panik dengan kondisi dan keadaan ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersama-sama memerangi virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita agar supaya kita bisa keluar dari situasi dan keadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara besar dimanapun Anda berada, itulah tadi himbauan dari Bapak Wali Kota Parepare. Bagaimana kemudian kita menyikapi ini secara bijaksana, bertanggung jawab, jangan panik, waspada, harus. Betul. Silakan Pak, langsung ditanggapi. Ya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa himbauan pemerintah kita. Makanya judul yang kita pada kesempatan ini, musibah, muhasabah, dan mahabbah. Saking cintanya pemerintah kita bagi warga masyarakat Kota Parepare, dia memberikan himbauan supaya kita tidak terlena atau terkena yang namanya virus corona. Jadi pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadi warga masyarakat yang taat, yang bijaksana, tidak egoisme,
sehingga betul-betul virus yang berkembang pada kesempatan ini Allah jauhkan, Allah mengangkat dari daerah kita yang kita cintai ini, kota Parepare. Tetap bagaimana kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar memperbanyak doa sehingga kita lewati masa-masa yang disebut virus corona ini. 14 hari ke depan ini kita harus betul-betul menjaga dengan baik, terutama itu menjaga kebersihan. Kita harus menjaga juga dengan kontak-kontak dengan teman-teman dan seterusnya, sehingga betul-betul kita terbebas, steril dari virus-virus yang itu. Iya, jadi memang sebaiknya memang kita tinggal di rumah, dan kalaupun mungkin harus hadir seperti Pak Ustadz hadir pada saat ini, saya juga hadir untuk Anda, memang untuk hal yang tidak terwakilkan, demikian hal yang sifatnya urgen, demikian lillahi ta'ala begitu, kita berjihad semuanya, dan yang pasti jangan sampai kita begini, bahwa tidak usah pakai masker kan ada Allah gitu, tidak usah cuci tangan kan ada Allah gitu kan, tidak usah jaga jarak kan ada Allah. Tapi ketika sakit bertanya kenapa Allah tidak melindungi saya, mungkin pertanyaan itu sudah ada yang ngeyel, ada yang tidak, karena Allah sudah memberikan orang-orang yang untuk menyampaikan itu kan demikian. Jadi jangan kita seperti itu ketika sudah disampaikan demikian ya. Baik saudara, kita jeda dulu, selepas ini saya masih akan segera kembali. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok gak? Nggak. Mau kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi? Iya, tidak pakai helm Mi. Ay, satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu pada ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? pesan ini dipersembahkan oleh depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita terlalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinang mengungsi jadi korban berita hoax ini. Baik saudara pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, masih dalam komisi Islam bersama guru kita Pak Ustadz Misbur Rauf.
SIMPDI seputar musibah muhasabah dan juga muhambah. Ini mungkin di segmen terakhir Pak Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita di rumah, bagaimana kemudian ini bukan hal yang harus membuat kita betul-betul terisolasi, tapi kita menyikapi ini betul-betul secara bertanggung jawab. Karena ini bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas dinas kesehatan saja atau pihak terkait, tapi ini sebenarnya adalah PR bagi kita masyarakat Parepare yang datang, khususnya juga gitu, karena pendatang, pada kita adalah kota transit, kota tujuan, ini penting untuk kita cermati bersama. Pemirsa Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bijak, yang tidak egois, mari kita berpikir positif tentang himbauan pemerintah kita, baik itu dari presiden maupun pemerintah kota, bahwa mari kita menyikapi dengan positif, dalam artian apa yang sudah dihimbaukan, disampaikan kepada kita semua, mari kita laksanakan dengan baik. Terkhusus bagi pengurus-pengurus masjid, pegawai syarat, mari kita sterilkan tempat ibadah kita semua, dalam artian apakah kita menyemprotkan desinfektannya dan seterusnya. Kalau bisa kita siapkan tempat cuci tangan bagi jemaah sebelum masuk masjid atau sesudah beribadah di tempat kita. Terus kebersihan dan kesucian masjid kita tetap kita jaga dengan baik, karena yang namanya virus itu tidak mengenal, ya, tidak mengenal. Dalam artian mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, karena kalau bagian pelayan masjid saja ingin membersihkan satu masjid itu mustahil dia bisa maksimal. Makanya sebagai jamaah kita merasa bertanggung jawab semua, merasa memiliki bahwa tempat ibadah di lingkungan kita, di sekitaran kita, mari kita memotivasi saudara-saudara kita bagaimana menjaga kebersihan dan kesucian masjid kita, sehingga virus-virus yang selama ini berkembang bisa steril, dalam artian kalau kita sudah membersihkan dengan baik, menjaga kesuciannya, insya Allah pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin begitu saja. Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk pencerahan hari ini. Begitu juga untuk seluruh kami sampaikan kepada seluruh tempat ibadah barangkali ya, untuk menjaga kebersihan, dan ini penting untuk Anda karena kepanikan yang muncul kemudian karena masker sudah hilang di pasaran, kemudian juga hand sanitizer juga sudah hilang di pasaran, berikut pula dengan alkohol yang juga sudah mulai sangat langka. Ini tidak bisa membuat kita panik, tapi banyak hal alami yang bisa kita lakukan, misalnya seperti daun sirih, airnya juga mengandung antiseptik alami, malah ini bagus karena tidak mengandung bahan kimia ya. Dan ini juga pencerahan untuk kita bersama saudara, selain menggunakan hand sanitizer yang bisa dibawa kemana-mana, itu bisa ditukar dengan air sirih, daun sirih ya. Tetapi sebenarnya yang paling efektif menurut standar kesehatan itu adalah mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Jadi buat Anda kan nggak kemana-mana juga, di rumah saja kan sering-sering nggak menggunakan sabun. Saya kira sabun masih banyak stoknya, jangan khawatir, stoknya masih banyak. Jadi lebih baik mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Dan terima kasih Pak Ustadz, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan virus corona mungkin akan segera fenomena ini bisa segera berakhir, dan ini memang sebenarnya kejadian luar biasa ya. Dan mari kita sikapi ini dengan lebih seperti tadi dikatakan, kita bermuhasabah, kita mahabah juga sesuai tema kita hari ini. Saudara, demikianlah kebersamaan kita untuk Komisi Khusus Islami edisi hari ini. Saya Merdeka Sari Maukilis Kinapsu yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sebaiknya lakukan segala aktivitas di rumah saja, kalaupun harus keluar mungkin hal-hal yang tidak bisa terwakilkan. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TB.